Baik, karena sudah menunjukkan pukul 15.00, mohon izin kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Dolan atau diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh IDI Surabaya yang pada saat ini sudah mencapai kepada seri ke-84 yang di 19 Agustus 2024. Tentunya setiap kami adakan di setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00 dan kami hadirkan narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa yang ahli di bidangnya sehingga para peserta Dolan ini akan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua dokter cantik yang nantinya akan memberikan materi mengenai rheumatic heart disease dan ada satu dokter ganteng ya, yang akan memoderatori acara pada sore hari ini. Kita sapa dulu ada moderator yakni Dr. Salmon Charles SPTS SPOG. Beliau merupakan Wakil Dekan 3 Universitas Cipta Surabaya. Selamat sore Dr. Charles. Sore Dokter Ula, apa kabar? Baik. Sehat dok, dokter juga sehat? Baik. Keren Sehat ini dok. SPOG tapi juga akan mempelajari rheumatic heart disease karena akan bisa preventif dini gitu ya dok ya. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita ada yang kedua adalah Dr. Dian Paramita Kartikasari, SPJP. Beliau merupakan staf departemen atau KSM Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Dian. Waalaikumsalam sore dokter. Iya, baik, siap. Selamat sore dokter, semoga sehat selalu. Baik, kita sapa narasumber kita yang kedua, yakni Dr. Mia Puspitasari, SPJ. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah RS Islam Jember Surabaya. Selamat sore Dr. Mia. Selamat sore dokter, sehat dok? Sehat, baik. Semoga dokter juga sehat ya dok. Alhamdulillah. Baik dok. Baik, karena sudah lengkap semuanya dan semoga ilmu yang akan kita bahas bersama-sama mengenai rheumatic heart disease dapat memberikan kebermanfaatan. Dan langsung saja kami serahkan kepada moderator Dr. Charles. Kepada Dr. Charles kami persilahkan. Sepertinya Dr. Charles masih nge-freeze ini ya. Nah, balik silakan Dr. Charles. Ya, terima kasih Dokter Ula. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan signal. Sekarang saya sudah kembali lagi. Oke, terima kasih. Saat ini kita masuk ke Dolan Seri 84 dengan topik rheumatic heart disease. Saya akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yang sudah dijelaskan Dokter Ula. Yang pertama Dokter Dian Paramita. Sudah kedengaran suara saya Dokter Ula? Sudah dok, cuman tadi sempat nge-freeze, hilang timbul. Iya, iya. Mohon maaf, Gi. Ya, ya, mungkin langsung aja dokter dengan dokter Mia dan dokter Dian, monggo siapa yang mau memberikan presentasi di awal? Kami persilakan dokter. Monggo dok, dari saya dokter Mia. Ah, boleh dokter Dian. Sudah terlihat ya dok? Sudah dokter, sudah terlihat. Oke. Eh,
aja dok mengenai penyakit jantung. Secara utuh ya. Beberapa. Nah, berdasarkan hari ini kami ingin meningkatkan awareness sekaligus refresh ke teman-teman Mohon maaf, sejauh Dokter Dian mungkin signalnya kurang baik, jadi suaranya nggak kedengaran, Dokter Dian. semua mengenai rematik garis jadi mungkin nanti yang akan kita Dokter Dian suaranya agak diskusi nge-lag, aja dokter. Iya, betul. jadi ini slide kami nggak terlalu banyak jadi cuma poin-poinnya aja kira-kira nanti apa yang Ya, mohon maaf mungkin signalnya jelek ya, Dokter Dian ya. Iya. Coba saya gantikan dulu ya, dok ya. Iya, boleh, boleh. Siap. Oke. Ya, Silakan, Dokter Dian. Assalamualaikum dokter, selamat sore semuanya. Hari ini kami berdua diundang untuk sharing tentang rheumatic heart disease ya. Sebenarnya ini penyakit yang sudah tidak asing lagi, biarpun dia di negara maju, dia prevalensinya dia kecil, tapi karena di negara kita ini masih negara yang berkembang, jadi prevalensinya kalau di sini masih lumayan banyak ya. Dan saya yakin dokter Charles juga sudah sering mendapati pasien-pasien yang ibu hamil yang baru ketahuan ada rheumatic heart disease pada saat dia hamil dan itu banyak yang menjadi masalah pada saat dia partus dan pada saat postpartumnya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk mereminder aja ya eh, untuk kita sebagai dokter bahwa kita harus aware tentang adanya rheumatic heart disease. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu perbedaan antara acute rheumatic fever dengan apa itu rheumatic heart disease karena ini dua entitle yang berbeda. Nah, kemudian karena kita akan fokus pada rheumatic heart disease, setelah kita bisa membedakan apa itu ARF dan RHD, kita harus tahu bagaimana cara untuk mendiagnosis dari RHD ini. Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ini pasien ini ternyata memang benar rheumatic heart disease ya. Kemudian kita harus aware juga mengenai apa yang harus kita lakukan dengan pasien ini, dengan pasien rheumatic heart disease ini. Apakah pasien ini kemudian terapinya surgical atau medikamentosa kah, atau pasien ini harus diberikan profilaksis kah, atau mungkin pasien ini pas kebetulan juga hamil juga harus diapakan kehamilannya, kapan kita harus merujuk, kapan kita bisa skip di tempat kita eh, pasien-pasien itu. Nah, kemudian kita juga harus aware pada tentang profilaksis, profilaksis sekunder dan profilaksis endokarditis ya. Nanti kita akan sekilas, nanti dokter-dokter kalau misalnya ada pertanyaan tentang profilaksis sekunder dan profilaksis endokarditis, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, kemudian yang terakhir yang ini sebenarnya prevalensinya kecil, tapi sekali dia ketahuan, dan kalau pas ketepaan juga rematik juga pas berat juga, maka ini akan menjadi masalah untuk ibu hamil dan tentu saja dia akan memperburuk angka kematian ibu karena kalau dia sudah berat rematik heart disease-nya, maka angka mortalitasnya cukup tinggi apalagi kalau dia sudah masuk ke WHO klasifikasi tingkat 4 ya. Nah, kemudian nih ya tadi sudah kita utarakan bahwa kita harus membedakan apa itu acute rheumatic fever dan apa itu rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease itu adalah komplikasi dari acute rheumatic fever. Acute rheumatic fever itu disebabkan oleh, kita sudah tahu,
trachoma Streptococcus pneumococus. Nah, kemudian kita menegakkannya melalui kriteria Jones. Nah, acute rheumatic fever ada yang memiliki komplikasi berupa rheumatic heart disease. Nah, untuk menegakkan rheumatic heart disease, dia membutuhkan baik pemeriksaan fisik dan juga dengan bantuan ekokardiografi. Nah, masalahnya adalah rheumatic heart disease ini banyak yang dia laten. Nah, laten ini nanti dibagi lagi menjadi dua, menjadi subclinical atau clinical. Nah, kenapa kok bisa laten mencakup clinical juga? Karena kadang-kadang ada pasien-pasien yang dia dari pemeriksaan fisik, oh kita bisa mendengarkan hamba murmur. Tapi secara klinis pasiennya baik-baik saja. Dia tidak merasa ada gangguan apa-apa dalam aktivitas kesehariannya. Nah, ini yang kadang-kadang makanya menjadi sering terlambat untuk diagnosisnya. Kadang-kadang dia sudah datang ke kita pada saat dia hamil kok sesek. Atau kadang-kadang dia datang ketahuan secara tidak sengaja ada RHD-nya pada saat medical check up. Nah, rheumatic heart disease, karena dia biarpun prevalensinya kecil tapi bisa menimbulkan angka mortalitas yang cukup tinggi, maka sebenarnya pada negara-negara yang dia bersifat endemis banyak kejadian acute rheumatic fever yang tanpa kita sadari, maka sebenarnya eh, sebaiknya dilakukan screening, jadi active case finding. Tidak hanya kita menunggu ada pasien datang, ada gejala, baru kita periksa. Nah, tetapi seperti yang kita tahu ya, bahwa kita terkendala untuk melakukan active case finding karena eh, asuransi kita, pembiayaan dari BPJS tidak mencukupi untuk active case finding. Nah, setelah kita tahu ya, oh ini pasien ini ada rheumatic heart disease. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Nah, perlu kita ingatkan lagi ya bahwa rheumatic heart disease ini tidak ada terapinya hingga saat ini. Maksudnya tidak bisa menyembuhkan. Karena prosesnya akan terus berjalan. Prosesnya akan terus merusak katup di jantung pasien tersebut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita satu melakukan secondary prophylaxis, artinya kita mencegah pasien ini untuk terkena acute rheumatic fever berulang. Artinya mencegah perburukan, mencegah terjadinya rheumatic heart disease yang berulang serangan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan profilaksis endokarditis. Karena pasien RHD ini katupnya akan cenderung lebih mudah untuk mengalami infeksi yang kita sebut dengan endokarditis. Nah, makanya pada kondisi-kondisi tertentu harus kita berikan profilaksis pada pasien tersebut. Nah, kemudian kita harus melakukan assessment dari derajat keparahan rheumatic heart disease itu. Ini gunanya apa severity assessment ini? Untuk menentukan apakah berikutnya pasien ini bisa kita terapi dengan medikamentosa saja, ataukah sudah waktunya kita refer ke pusat yang lebih tinggi untuk menjalani pengobatan secara surgical. Artinya katupnya harus diperbaiki secara surgical. Nah, ini dia untuk profilaksis sekunder ya, untuk mencegah ARF rekuren sesuai dengan derajat keparahan RHD-nya. Maksudnya apa sesuai derajat keparahan RHD-nya? Durasinya pemberiannya itu sesuai dengan derajat keparahan RHD-nya. Kemudian untuk profilaksis endokarditis, ini kita berikan pada pasien-pasien RHD yang akan menjalani dental prosedur atau prosedur dermatological muskuloskeletal. Ini ada semua yang harus diberikan prosedurnya apa aja. Kemudian respiratory tract atau THT, kemudian urinary atau gastrointestinal tract. Nah, profilaksis ini maksudnya kita berikan antibiotik sesuai dengan uh, tindakan apa yang dilakukan untuk profilaksis endokarditis dan kemudian profilaksis sekunder sesuai dengan derajat keparahan RHD-nya. Nah, ini untuk pregnancy dan RHD, ini saya akan singgung sekilas aja ya, karena nanti dokter Dian yang lebih banyak menangani pasien-pasiennya ini. Prinsipnya adalah kita harus melakukan klasifikasi. Apakah dia level 1, level 2, level 3, atau level 4. Level 4 adalah yang dia paling tinggi resikonya. Nah, pada level 4 ini karena dia yang paling tinggi, harusnya dia dari awal sebelum melakukan sebelum dia hamil, harusnya dia sudah dilakukan konseling untuk prekonsepsi supaya untuk mencegah keparahan pada saat dia hamil. DRHD-nya diselesaikan dulu, diatasi dulu baru dia boleh hamil. Nah, kemudian tetapi kalau dia sudah terlanjur hamil, maka pasien-pasien pada level 4 ini yang dia memerlukan urgent cardiac review dan dia harus ada di refer ke tempat tertiary cardiac care. Jadi yang memiliki fasilitas untuk hingga sampai tingkat pembedahan emergensi jikalau ada sesuatu yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, itu yang sekilas dari kami. Eh, Mungkin saya kembalikan lagi ke
Dr. Charles Dok karena sepertinya akan lebih lebih interesting untuk question and answer karena sepertinya para partisipan ini akan lebih banyak Betul, diskusi gitu dokter. diskusi. Iya, Jadi kami persilakan bagi seluruh peserta dolan pada hari ini, kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A atau langsung japri ke saya juga boleh. Selamat datang kembali Dokter Dian. Oke, kita mulai dokter ya. Ada pertanyaan yang masuk ke saya dokter. Yang pertama adalah mengenai rheumatoid heart disease dan apakah terkait dengan rheumatoid arthritis dokter? iya, beda Dok, beda beda disease. Rheumatoid arthritis itu sama-sama imunologi, tapi dia beda, menyerangnya juga beda, lebih ke arah sendi. Kalau yang rheumatic heart disease ini kelanjutan dari acute rheumatic fever. Acute rheumatic fever menyebabkan komplikasi ke rheumatic heart disease. Jadi beda entitas. Ini biasanya terjadi pada anak kecil ya dokter ya? Acute rheumatic fever biasanya terjadi pada anak kecil, tapi bisa juga terjadi pada dewasa muda, remaja maksudnya. Gitu. Dokter tadi kan ada hal yang tadi dokter ceritakan mengenai temuan dokter dari kalau dari pemeriksaan anamnesis kan mungkin keluhan pertama adalah nyeri dada gitu dokter sama seperti penyakit jantung pada umumnya dokter. Bukan begitu dokter? Keluhannya tidak spesifik, jadi bisa saja dia Tidak nyeri dada spesifik. bisa saja dia sesak bisa saja dia merasakan gejala-gejala ke arah gagal jantung juga bisa. Jadi sangat tidak spesifik. Maka dari itu, dari guideline-nya memang pemeriksaan ekokardiografi adalah penutup terakhir untuk diagnosis dari RHD. Oh, eko dokter jadi dokter ya. Ya, Untuk melihat eko. ini merupakan termasuk dalam kategori autoimun juga ya dok ya? Hmm, bukan autoimun ya. Jadi dia menyerupai, ya bisa sih menyerupai struktur dari eh, tubuhnya dia, menurut struktur Oh, dari jantungnya itu sehingga dia imunologi dari tubuhnya itu akan menyerang dari struktur jantungnya itu. siap. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi eh, jangan gara-gara ada depannya rheumatoid, jadi semuanya tiba-tiba rheumatoid arthritis semua gitu dokter. Ya, Ya, jadi berbeda kalau ada entitas. berbeda entitas sudah jelas tadi ya dokter. Terus kemudian dokter, diagnosis dokter, diagnosis rheumatoid arthritis apabila kita berada di fase ke-1 dokter. Mungkin tadi kan dokter kan sudah bilang anamnesis bahwa gejala tidak khas dan perlu tindakan lebih lanjut. Dari EKG apa mungkin bisa dokter ada gambaran tertentu? Hmm, yang pertama atau anamnesis adalah yang harus kita cari adalah apakah dia memiliki riwayat pernah terkena acute rheumatic fever. Nah, ini kalau misalnya dia pernah terkena acute rheumatic fever, harusnya dia akan mengingat dulu pernah disuntik antibiotik eh, di pantatnya bolak-balik. Harusnya sih seperti itu. Kalau misalnya tidak jelas dari riwayat acute rheumatic fever-nya, maka keluhan yang berikutnya adalah gejala berarti nggak khas. Biasanya justru mengarah ke arah gagal jantung gejalanya, kalau dia simptomatis. Nah, kalau dari rekaman jantung, maka itu akan tergantung dari katup apa yang terkena. Karena misalnya kalau yang terkena adalah katup mitral yang dia mengalami mitral stenosis, maka dari EKG-nya akan bisa kita dapatkan gambaran left atrial abnormality. Tapi kalau misalnya yang terkena adalah katup, misalnya aorta yang mengalami aorta stenosis, maka yang bisa kita dapatkan pada gambaran EKG-nya adalah left ventricle hypertrophy yang jenis trend pattern. Jadi yang LVH yang konsentrik, tipe yang LVH yang konsentrik. Maka dari EKG-nya juga juga tidak khas dokter karena tergantung dari katup mana yang terkena. Oh gitu dok ya. Siap. Jadi memang tergantung dari takut mana yang terkena dan gejala itu mengikuti dokter ya. Ya, gejalanya sesuai dengan katup mana juga yang terkena, dan kadang-kadang kan karena dia laten ya, laten itu tidak tampak gejalanya, dia tidak bisa merasakan, bukan tidak bisa ya, dia tidak merasakan adanya gangguan aktivitas fisik terkait dengan penyakitnya itu, jadi tidak terketahuan hingga dia usia yang sudah lanjut, usia 20 tahunan, usia 30 tahunan, baru dia tahu. Ada juga kadang-kadang saya dapat usia 40 tahunan, karena memang dia mungkin masih ringan sekali pada saat dia terkena itu. Ya, betul. Dok, tapi yang saya khasnya dokter bahwa ini kan ada manifestasi kuman dokter ya. Kan kalau acute rheumatic fever kita tahu bahwa penyebabnya Streptococcus paling banyak dokter ya. Nah, Ya, berarti dokter kemungkinan nggak dok orang-orang yang dengan pengobatan Streptococcus yang tidak kuat atau positif dok bisa terkena rheumatic fever ini dok? iya, iya. Salah satu komplikasi dari eh, infeksi kuman tersebut adalah acute rheumatic fever atau glomerulonefritis yang GENAPS itu, Dok. Ya, izin dok kenapa saya tanyakan karena itu kemarin keluar di soal UKM PPD yang kemarin dok. Oh iya, iya, Dok. Jadi, Iya benar, Dok. Keluar, Dok, itu Dok kemarin. genap kan jadi makanya jadi Iya,
penyakit-penyakit ini sudah merambah dokter, berarti memang harus diketahui oleh semua dokter yang ada di fase satu ya dokter. Kita kita Iya masuk dok. ke Q&A ini sudah dari dokter Sujari Solihin. Apakah demam rematik ini boleh diberikan steroid dok? Demam rematik. J. Oh Acute berarti rheumatic memang fever dok, yang ya betul betul. yang ada indikasi diberikan steroid adalah acute rheumatic fever, tapi itu pun tergantung dari manifestasi klinisnya. Itu kalau sudah rheumatic heart disease, tidak ada indikasi untuk memberikan steroidnya. Yang kita indikasikan justru memberikan secondary prophylaxis berupa antibiotik, di mana itu tergantung dari derajat keparahan dari rheumatic heart disease-nya. Kalau derajat parahnya dia masih yang mild, yang masih yang borderline, dia cukup diberikan hingga umur 21 tahun. Kalau dia yang Yes. berat, maka dia diberikan hingga 40 tahun. Oh gitu dok ya. Iya, Jadi tapi diberikannya tidak setiap hari, dok. Diberikannya setiap 28 hari. Bentuknya adalah injeksi benzathine penisilin. oh yang tadi dokter ceritakan tadi Yang ya setiap injeksi itu, iya, kan iya. gini. Oh, oke. Makanya kalau misalnya ada anak kecil yang pernah kena itu, dan itu ketahuan, dia didiagnosis dengan baik pada saat dia kecil, maka dia pasti akan ingat akan ada riwayat pernah diinjeksi. Oke, siap teman. Jadi benar-benar penanganan kasus acute rheumatic fever sekecil apapun itu harus segera secara tuntas ya dokter ya. Iya, permasalahannya adalah karena kita negara berkembang, dok. Jadi acute rheumatic fever kadang-kadang lepas dari Betul. diagnosis, apalagi kok dia di negara di daerah-daerah yang borderline, yang perdesaan gitu, lepas biasanya, dok. Betul yang tadi dokter ceritakan tadi di awal apa namanya untuk screeningnya dokter ya agak sulit ya dokter ya. Karena Iya, memang karena memang apa namanya kita tidak melakukan screening sampai sedetil itu dok ya. iya. Geografis kita tidak memungkinkan, dok. Betul betul sekali. Apalagi di daerah terpencil ya dok ya. Iya. Dok, nah dok berhubung karena itu dok, kira-kira dok endingnya di mana nih, dok populasi-populasi yang sering terkena uh, rheumatic heart fever ini dok? Kalau Rheumatic dari, disease. Mohon iya, maaf kalau rheumatic dari, heart fever. ya, kalau dari jurnal-jurnal disebutkan bahwa yang populasi yang terkena itu adalah populasi yang dia sering berada pada slum area. Oh Jadi selam jadi negara yang sebab ya dok ya? negara yang berkembang. Kalau negara yang dia maju, dia sudah jarang. Tetapi ini bahkan yang menarik dari sini ya, dari guideline yang paling lengkap tentang rheumatic heart disease itu justru berasal dari Australia. Jadi Oh Australia rupanya kelihatannya juga masih banyak karena dia memberikan suatu guideline tata laksana dari RHD yang sangat lengkap, 314 halaman tuh yang paling baru tuh. betul. Nah, itu Oh mungkin dari ini ya, dari geografisnya yang Australia kan juga masih banyak yang hutan-hutan ya, Dok ya. Dan dia juga ya ada yang native Australian yang aborigin itu. Mungkin itu juga akan memberikan salah satu impact bagi kekerapan terjadinya acute rheumatic fever. betul betul dok. Karena kalau kita lihat dari geografisnya Australia yang ditempati oleh penduduk kan biasanya di pinggir-pinggir pantai itu dok ya, yang tengah-tengah tuh kosong malah dia. Iya, Ya iya. kan? Oke kita terima kasih dokter. Berikutnya kita dokter Dian, apakah sudah bisa bergabung ya? Mungkin masih ada ini dok ya, mohon maaf dok. Kita lanjut ya dokter dari dokter Ari Purwasi. Mohon arahan untuk kami. Oh ya, boleh dokter Dian, boleh silakan off cam dok, supaya signalnya Ya, lebih baik. dok, saya izin off cam aja ya, dok, nanti dari Enggak dokter, nggak apa-apa dokter. Tapi ini suaranya juga masih belum terdengar dokter. Oke. Kita lanjut lagi dokter Mia ya, sambil menunggu dokter Iya, Dian. iya, Yang iya. pertama Tunggu, dokter Dok. Ari Purwasi. Mohon arahan untuk kami di fase ke-1 terkait deteksi dini acute rheumatic fever sehingga tidak jatuh ke RHD, benar dok? Ya, dari kriteria Jones, Dok. Tetap dari kriteria Jones itu tetap harus kita cari. Kalau misalnya memang dari kriteria Jones itu memang dia memang keluar, maka sebaiknya langsung segera dirujuk pada rumah sakit saja, karena sudah bukan lagi ranahnya untuk fase ke-1. Mengingat dia untuk penegakan diagnosisnya memerlukan astotiter, kemudian harus dilakukan pemeriksaan sudah dengar ekokardiografi dan juga pemeriksaan ginjal. Maka dia untuk terapi lanjutannya dia dilakukan di fasilitas kesehatan yang tingkat 2 saja untuk sebaiknya paling minimal. Karena kok tingkat 1 kurang memadai. Tapi untuk deteksi dini awalnya tetap dengan menggunakan kriteria Jones itu, Dok. Ya, Jones kriteria. sudah terdengar, dok, izin. mohon maaf. Dokter Dian, mohon maaf masih belum terdengar suaranya dok. Oke, siap. Dok, berarti kalau kita masuk kriteria Jones, kita masuk yang kriteria mayor sama minor itu dok ya? Yang Iya, mayor iya. itu
yang Iya dok. karditis, poliartritis migran, Iya, terus heeh. ya Sydenham, erythema Iya, atau nodul subkutan dokter ya. Yang minor iya. itu demam, artralgia, peningkatan tanda inflamasi dan perpanjangan interval PR pada EKG itu dok ya. Jadi jangan menganggap enteng dok ya. Dok, ini kan ada kata demam ya dok. Mungkin kita balik ke belakang dulu. Biasanya dok, demamnya itu dok berapa lama ya dok ya? Demamnya tinggi banget dok biasanya dok, nggak turun-turun. Nggak Iya. turun-turun demamnya. Oh dan disertai dengan nyeri apa persendian Iya, seluruhnya ya. Tidak poliartralgia. Biasanya dia migratory poliartralgia. Jadi kadang-kadang di siku sama apa terus pindah kemana, pindah kemana, pindah kemana gitu. siap siap siap. Thank you dok. Ya jadi dokter-dokter sekalian, Kayak RAD, iya. Panjang dok, nggak bisa terapi soalnya dok. Sampai sekarang apalagi tidak kalau ada terapi yang bisa hamil menyembuhkan dok. dengan RHD bukan hanya pasiennya tapi dokternya juga deg-degan menanganinya dok ya kita berdua kadang-kadang dok ya. Iya Ya, dok, iya. Jadi benar-benar untuk penanganannya lebih baik, harus harus dengan lebih baik dan kalau memang kita curiga ke arah acute rheumatic fever mungkin bisa langsung diberikan rujukan ke rumah sakit ya dok ya. Kalau ini iya. berarti bisa ke tingkat A apa masih bisa di tingkat dok, rumah sakitnya dok, paskesnya. Di tingkat B paling enggak dok. Yang tingkat C ini soalnya kita masih terkendala sama obat-obatannya biasanya. Siap siap dok, Obat-obatannya nggak cukup ininya. siap dok. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga dok. Dokter Dian apakah sudah bisa Tes, bergabung tes, dok? tes, Nah, tes. sudah bagus dok. Aman dok, aman. Iya. Maaf, maaf dok. Iya, Apa-apa. maaf ya, ya Dokter Ula, dok. mungkin bisa dipin Dokter Ula fotonya Dokter Dian. Sebentar ya dok, kita mau pin dulu. Nanti akan saya minta ke panitia. Mungkin pertanyaan ketiga kita berikan ke Dokter Dian dari Dokter Jimmy Wahyudi. Selamat sore dok, apakah ARF, acute rheumatic fever, bisa dicegah dengan pemberian vaksin PCV 15 dok? Ya, terima kasih Dokter Jimmy pertanyaannya. Jadi kalau PCV itu kan dia pneumokokus ya, eh, untuk pneumokokus. Sedangkan ini memang RHD ini kebanyakan rheumatic fever ini memang eh, grup A, Streptococcus gitu. Jadi mungkin agak berbeda ya kelompoknya dok. Jadi memang apa namanya mikroorganisme terbanyak memang dari gas atau grup A Streptococcus seperti itu. Jadi sebetulnya yang penting tadi seperti yang dikatakan Dokter Mia bahwa sebenarnya kita eh, penjaga gawangnya sebetulnya dari dokter pediatri juga nih. Jadi dari anak-anak yang eh, tonsilitis, kemudian nyeri telan itu ternyata memang sekian persen dari anak-anak usia sekolah terutama ya dok 5 sampai 14 tahun memang ternyata itu disebabkan oleh grup A Streptococcus. Dimana kalau misalnya itu kita tidak atasi dengan baik dalam artian mungkin antibiotiknya kurang adekuat dan terjadi reaksi imun, jadi terjadi cross reaction ya antara protein M dari kumannya dan protein dengan katup jantung. Jadi istilahnya seperti autoimun seperti itu dok sehingga akan terjadi acute rheumatic fever yang kemudian bisa progresif menjadi rheumatic heart disease seperti itu dok. Jadi pada prinsipnya sih sebetulnya gawang pertamanya sebetulnya pada saat anak-anak ya usia sekolah terutama. Jadi kalau memang disepelekan seperti itu. Siap. Terima kasih Dokter Dian, cukup jelas sekali. Berarti memang, mohon maaf tadi saya lupa. Jadi pemberian vaksin PCV ini diizinkan kan Dokter Dian? Kalau diizinkan, diizinkan dok. Cuman untuk apakah bisa mengcover, sepertinya agak berbeda ya untuk kelompok mikroorganisme penyebabnya seperti itu dok. Tadi kan dijelaskan bahwa ini kebanyakan streptococcus ya dokter ya, Ya betul. non virus ya. Siap. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Cukup jelas dok. Terima kasih dokter. Eh, Dok, izin bertanya, apakah jantung rematik ini bisa bermanifestasi ke arah afasia dan gejala stroke lainnya? Mungkin dokter Dian dulu, Gi. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika acute rheumatic fever ini tidak diatasi dengan baik, maka dia akan progresif. Kalau misalnya apes nih istilahnya, maka dia akan lebih berat ke katup jantungnya, akan terjadi karditis, kemudian akan develop menjadi penyakit jantung rema. Nah, penyakit jantung rema, katup yang paling sering adalah katup mitral. Jadi bisa menyebabkan mitral stenosis maupun regurgitasi. Jadi bisa menyempit atau bisa istilahnya dol ya kalau orang Jawa bilangnya. Jadi tidak bisa menutup dengan rapat. Sehingga
kelainan katup yang berat dan tidak diatasi secara awal, maka tentunya akan menyebabkan dilatasi pada ruang jantung seperti itu. Biasanya kalau mitral stenosis ya cukup berat maupun ada mitral regurgitasi yang berat sehingga akan terjadi aliran darah balik yang harusnya dari atrium kiri ke ventrikel kiri kemudian dipompa keluar jantung lewat aorta. Ketika ada MR berat maka akan kembali ke ke atrium kiri. Begitu juga kalau mitral stenosis pintunya sempit sehingga darah itu tertumpuk semua di atrium kiri sehingga akan terjadi dilatasi dari atrium kiri. Nah, padahal di atrium kiri itu dinding atriumnya dekat dengan S anode, kemudian akan bisa terjadi atrial fibrilasi di situ karena darah akan turbulen di situ. Nah, ketika terjadi atrial fibrilasi, maka akan meningkatkan resiko untuk terjadinya trombus di situ atau bekuan darah. Nah, bekuan darah ini kalau lepas, maka kalau lepasnya ke pembuluh darah otak, maka akan menjadi stroke. Kalau misalnya lepas ke pembuluh darah koroner akan jadi acute coronary syndrome. Kalau misalnya lepas ke pembuluh darah kaki, maka akan jadi acute limb ischemia. Jadi sangat bisa sekali dari RHD akan menjadi stroke maupun atrial fibrilasi. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita prevensi, tapi memang tadi yang disebutkan Dokter Mia secara geografis, kemudian secara infrastruktur dan SDM kita memang masih kurang dan ini memang guideline tentang screening ini memang baru di apa namanya dikeluarkan oleh guideline terbaru yang dari Australia tadi tahun 2022 dan sebetulnya kami kemarin dari Rumah Sakit Dr. Sutomo sebetulnya sudah memulai untuk beberapa SD dan SMP. Jadi kita lakukan screening. Jadi screening ini sifatnya memang dimulai settingnya adalah dilakukan oleh non expert dok. Jadi nanti tidak mengandalkan dokter jantung karena dokter jantungnya juga nggak nututi ya kalau misalnya harus men-screening semua anak-anak sekolah. Jadi kemarin kami berkesempatan untuk men-screening kurang lebih 10 sekolah baik SD maupun SMP dan surprisingly cukup banyak yang seperti itu. Jadi nanti dalam artian kemarin kami melatih beberapa dokter umum untuk melakukan screening, kemudian nanti akan dikonfirmasi oleh kami yang ada di vaskes yang lebih lanjut seperti itu dok, untuk mengkonfirmasi apakah betul RHD atau tidak, gitu dok. Oke, terima kasih dok, cukup jelas sekali dok. Jadi memang ada kemungkinan komplikasi lebih lanjut dokter ya, gara-gara masalah trombus tadi. Mungkin dokter Mia ada tambahan dokter untuk pertanyaan apa mengenai ke arah afasia atau gejala stroke lainnya dokter? Ya, sama kurang lebih. Dan ini sebenarnya lumayan banyak karena pasien-pasien yang ada komplikasi ke arah atrial fibrilasi itu kalau kita cari-cari sebenarnya dia banyak yang menderita mitral stenosis. Kebanyakan dari mitral stenosisnya terus menyebabkan terjadinya AF, kemudian dia bisa mengakibatkan komplikasi ke arah tromboemboli. Maka sebenarnya kan terapinya medikamentosa itu sebenarnya bukan hanya terapi yang untuk memperlambat jalannya penyakitnya, tapi lebih ke arah memperbaiki simptomnya, simptom gagal jantungnya kah atau simptom dari atrial fibrilasinya. Siap. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih untuk dokter Mia mungkin dok. Dok, seberapa pentingnya dok manajemen jangka panjang penanganan rheumatic heart disease dok? Apakah memang kalau sudah terkena RHD ini dok penanganannya itu nggak bisa langsung apakah long life atau bisa secara akut ya dok? Kalau sudah terkena rheumatic arthritis, penanganannya akan jangka panjang sampai pasien itu Jangka meninggal. panjang dok. Iya, Oh iya, karena rheumatic heart disease ini sebenarnya kan tidak ada terapinya. Dia kerusakannya kan terus berjalan. Jadi sistem imunnya kita itu akan menyerang endokarditisnya kita yang ada di katupnya itu. Nah, itu kan terus menerus. Maka kita sebenarnya menunggu kapan dia itu menjadi perburukan kondisi yang menjadi berat. Karena kalau kita sudah berat, RHD kan ada yang RHD yang ringan, ada yang moderate, ada yang berat. Jadi kita tentukan berdasarkan symptoms dan hasil temuan dari ekokardiografi dan kalau perlu stres ekokardiografi. Kalau dia sudah menjadi yang berat, maka dia akan menjadi kriteria untuk dilakukan surgical terapi. Nah, nanti kita memperbaiki katupnya atau kita mengambil katupnya dan mengganti dengan katup yang prostesis yang terbuat dari sapi atau dari metal. Nah, kalau untuk yang terapinya itu pasti harus jangka panjang, karena kita harus melihat secara berkala kapan dia perburukan kondisinya itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita nggak bisa memprediksi. siap. Terima kasih dok. Dokter Mia ada tambahan, dokter dia ada tambahan dok mengenai terapinya dokter. Ya, setuju di sini dok. Cuman mungkin mau menambahkan tadi ya sekali lagi peran untuk profilaksis sekunder yang ini juga kita masih mulai untuk galakkan. Jadi ketika
pasien atau individu itu sudah terkena RHD, maka jangan sampai dia kena RHD lagi. Jadi prevensi sekunder namanya. Biasanya kita memang memberikan BPG atau penisilin itu eh, setiap 1 bulan sekali, IM dokter. Oh ya, siap. Tapi ini juga kita pun di Sutomo baru memulai juga beberapa bulan ini. Karena selama ini mungkin belum ada yang jalan ya dok mengenai profilaksis sekunder ini. Jadi selama ini Iya, belum ada profilaksis sekundernya. Karena mungkin iya. sediaan obat juga Sediaannya juga sulit ya didapatkan ya sediaannya BPG itu. ya, Itu kan iya anti BPG-nya zaman juga dulu dok sulit. ya, bener nggak dok? Eh Dulu tuh penisilin, awalnya kan pakai Ngapain? penisilin V ya. Kemudian pakai BPG, BPG, eh ada lagi yang baru dok. Saya lupa kepanjangannya apa ini ya. Eh itu yang kita pakai yang baru itu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada sedianya itu, sebenarnya yang paling akhir kita bisa memakai obat yang oral, tapi pakai eritromisin. Justru Elektromisin dok. pakai eritromisin. Tapi kalau eritromisin ini karena dia oral, jadi kan pemberiannya itu tiap 2 hari sekali. Kalau saya tidak salah, itu harus terus-terusan diberikan hingga umur 21 tahun kan ya, ya cukup cukup nggak enak juga Panjang. ya di pasiennya ya. Tapi disuntik di IM pun juga tidak enak juga. Tapi kalau Disuntik nggak di disuntik, IM. takutnya perburukan semakin cepat ya dok ya, Ya, kalau jantungnya. misalnya dia terkena lagi RF, dia pasti perbukanya akan semakin cepat perburukan dari RHD-nya. Dok, izin predileksi tempat dok, katup mana dok yang paling sering terkena dok? Dari keempat katup itu dok? Atau Mitral, bisa Mitral, dibahas dok? Oh, mitral dok aorta, ya? mitral aorta dok. Wow, mitral stenosis sering, yang berarti paling sering. berarti bahaya sekali dok ya penyakit ini dok ya. Jadi nggak bisa apa ditangani setengah-setengah ya dok ya? Iya. Masih kalau mitral Berarti stenosis kalau itu nanti gejalanya tuh sering 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 smooth sekali, sering tidak terlihat sampai dia benar-benar berat. Makanya banyak orang-orang yang hamil dok kan tiba-tiba sudah hamil duluan terus baru meledak sesek terus kita eko oh, ternyata nih mitral stenosisnya sudah ada, sudah moderate, sudah berat. Kan ini dia Siap. gejalanya soalnya sering sekali tidak kelihatan. Oke, terima kasih dok. Itu kita bacakan untuk dokter Tian. Oke, dok, pertanyaan berikutnya dok. Ini dokter, untuk dokter di tempat terpencil dok, rutin memberikan amoxicillin pada pasien anak dengan batuk dan demam, apakah dapat mencegah atau prolifraksis dari RHD dok? Ini kalau ada orang PPA kita kenal nih dok, memberikan antibiotik tidak pada tempatnya. ya. Mungkin mungkin salah satu dok bisa nggak dok kira-kira seperti itu, dok? Iya, jadi agak dilema ya. Di satu sisi kita harus menggunakan antibiotik dengan bijak, tapi di satu sisi memang apa namanya kita ini mencegah supaya kita nggak kelewatan nih menterapi acute rheumatic fever itu seperti itu. Jadi ARF ini kan sebetulnya nanti sama juga kalau ke ginjal dia jadinya glomerulonefritis akut atau yang GNAPS itu ya post streptococcus sebetulnya hampir sama secara patofisiologi juga reaksi imunnya sama kompleks imun seperti itu. Jadi memang kalau di daerah sebetulnya memang di guideline yang ARF itu Australia memang disebutkan, jadi tergantung dari si anak-anak itu tinggalnya di mana. Ketika dia ada di high endemic area, maka kita ada tempat untuk memberikan antibiotik ketika pasien itu memang atau anak itu menderita nyeri telan disertai dengan demam, maka kita dibolehkan untuk memberikan antibiotik. Nah, untuk memberikan antibiotik apa tentunya yang tersedia dan yang masih manjur istilahnya seperti itu. Jadi tidak masalah kalau dengan diberikan amoksisilin ternyata memang sembuh. Dengan catatan mungkin pemberian antibiotiknya juga harus sesuai dalam artian mungkin dalam waktu tertentu harus dihabiskan dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekali aja terus putus sehingga nanti akan bisa menyebabkan resistensi antibiotik seperti itu. Jadi Terima ada tempat. kasih. Sebetulnya kalau misalnya di guideline memang boleh dimulai terapi antibiotik disertai dengan swab sebetulnya. Tapi swab pun atau tes ASO kita juga agak kesulitan ya di sini. Jadi mungkin kalau misalnya pasien yang memungkinkan juga bisa kita cari tanda-tanda lainnya. Jadi misalnya ada peningkatan laju endap darah atau tidak sehingga bisa mendukung kriteria untuk acute rheumatic fever-nya. Mungkin itu, Dok. Oke, terima kasih dokter. Ya, dokter Mia, mungkin ada tambahan dok mengenai amoxicillin ini dokter. Mungkin yang paling, karena kita juga sedang berjuang dengan resistensi antibiotik, mungkin yang paling pertama adalah kita membedakan dulu ini kira-kira ke arah viral ataukah ke arah bakteri. Kalau ke arah bakteri biasanya demamnya tinggi, kemudian tenggorokannya itu merah sekali, semacam scarlet fever gitu. Nah, kalau seperti itu ya nggak ada masalah kita berikan antibiotik karena arahnya ke arah bakteri. Tapi kalau arahnya dia cuma karena ke arah virus, ya mungkin Oke. kita tunda dulu Ya, betul. antibiotiknya.
Ya, terima kasih dokter atas sarannya. Jadi tetap kita melihat ya dokter-dokter bahwa tidak bisa langsung diberikan antibiotik, tapi kalau misal gejala sudah mengatakan ada infeksi bakterial untuk mencegah dan dia di daerah endemik terjadi ya, daerah yang sudah ada beberapa kasus bahwa terjadi RHD dibuktikan ya mungkin bisa langsung diberikan antibiotik ya dokter ya, maksudnya untuk mencegah terjadinya perburukan terhadap seorang anak. Terima kasih dok. Mungkin berikutnya dok ada pertanyaan yang japri ke saya dok. Tadi di salah satu dok ada yang penting, ada yang ini kayak sepertinya ini menarik dok mengenai prosedur gigi dokter. Nah, kalau tadi misalnya pada pasien anak dengan batuk dan demam, apakah sekarang dengan pasien yang mengalami apa namanya dok melakukan tindakan prosedur gigi, apakah butuh diberikan antibiotik dokter? Mungkin sama dok, tapi kasusnya berbeda. Ini anak RH, sudah ada RHD-nya apa belum, dok? eh sudah dokter. Kok sudah ada RHD-nya, ada dental prosedur yang harus diberikan antibiotik itu ada daftarnya, dok. Dental prosedurnya apa saja? Ini coba saya share lagi ya, dok ya. Oh jadi bukan dental prosedurnya bisa menyebabkan RHD dok, tapi kalau RHD, Tidak, oh ya siap. tidak. Jadi RHD itu kan kecenderungan dia mudah terkena endokarditis. Betul, Maka betul. pada kondisi-kondisi ada yang melakukan tindakan tertentu yang dia bisa menjadi resiko terjadinya infeksi endokarditis pada pasien RHD, maka kita perlu lakukan pemberian antibiotik profilaksis. Yang prosedurnya ini, dok, yang meliputi gingival atau periapikal tissue atau perforasi dari mukosa oralnya, termasuk ekstraksi gigi, implan, biopsi, removal dari soft tissue ataupun scaling subgingival, sama root planing, sama ini replanting of teeth. Ini, Positif. yang ini. Jadi tidak semua harus diberikan profilaksis. Itu kok cuma tambal gigi aja, dia nggak perlu. Tapi kalau sudah kayak Kebanyakan tidak. misalnya periodontitis dok ya, bengkak gusinya mungkin perlu diberikan ya dokter. Harus, itu harus. Itu harus, karena sudah menjebol gingivalnya. Siap. Jadi kasus gigi ini mungkin dok yang tanya ke saya langsung, ini khusus untuk bagi yang sudah punya RHD yang akan dilakukan tindakan prosedur di bidang gigi ya mungkin tetap antibiotik harus diberikan dokter ya. Untuk pada kasus-kasus Antibiotik seperti kecuali yang profilaksisnya. beberapa yang tadi dokter Nia jelaskan. Terima kasih dok. Mungkin dokter dia bisa menambahkan dok untuk yang prosedur gigi dokter. Ya, pada prinsipnya yang diperlukan antibiotik profilaksis adalah kita mencegah supaya jangan ada lagi nih kuman yang masuk ke dalam jantung. Nah, jalurnya bisa macam-macam, bisa lewat yang paling sering adalah gigi dan juga THT seperti itu. Jadi sehingga kalau kita mempersiapkan pasien misalnya untuk pasien RHD, misalnya kita mau operasi open heart atau penggantian katup juga pasti kita pastikan dari gigi dan dari THT tidak ada infeksi seperti itu karena kuman itu mudah sekali nanti akan nempel lagi ke jantung. Nah, kalau misalnya kita ganti katup susah-susah, dokter bedahnya ada infeksi lagi, kena lagi kan percuma seperti itu. Sehingga yang diperlukan profilaksis pada intinya adalah yang merusak mukosa dari gigi. Jadi misalnya kita cabut gigi atau kita perawatan akar gigi itu kan pasti kita manipulasi dan sedikit banyak merusak dari mukosa rongga mulut seperti itu sehingga itu memerlukan antibiotik profilaksis, Dok. Ya, terima kasih dokter. Cukup jelas sekali bahwa yang dijelaskan oleh dokter Dian Dokter Mia tadi menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang sudah dijelaskan di PPT juga apa saja tindakan yang memang harus diberikan antibiotik. Jadi apa saja tindakan juga tidak harus kalau cuma tambal gigi saja mungkin tidak perlu ya dokter. Jadi jangan juga kita memberikan antibiotik yang terlalu masif. Mungkin untuk dokter Dian tadi sudah dijelaskan dokter Dian sih mengenai ini apakah penumpukan darah di atrium sinistra bisa menyebabkan atrial fibrilasi? Dokter ini pengen mengetahui jalurnya dokter melewati apa aja dokter? Dok, jadi memang kalau kita jalur konduksi, mungkin belajar lagi dulu zaman mahasiswa ya, memang jalur konduksi yang kapten utamanya adalah S anode. Jadi S anode itu terletak memang di atrium kanan dari S anode, nanti akan jalan lewat internodal fiber ke AV node, kemudian ke bundle branch, kemudian ke bundle branch kiri kanan, kemudian ke fiber-fiber Purkinje. eh, Antar atrium itu juga ada namanya jalur apa namanya Bachman atau Bachman's bundle. Jadi itu yang menghubungkan antara atrium kanan dan kiri supaya sebetulnya kan jantung itu akan memompa atau misalnya melakukan sistol dan diastol dengan ritmis seperti itu ya. Jadi harusnya
sepersekian detik atrium kanan dan kiri akan berkontraksi dengan waktu yang sama. Nah, penyambungnya adalah si Bachmann tadi. Jadi ketika memang terjadi dilatasi pada atrium kiri pada saat tadi misalnya contohnya adalah pada kasus-kasus mitral regurgitasi maupun mitral stenosis, maka tentunya kalau misalnya, jadi jantung itu kan dia punya otot jantung itu ada tiga macam. Ada yang sifatnya dia sumber konduksi, jadi dia bisa mengeluarkan listrik sendiri. Oleh karena itu jantung kan cenderung otonom ya, dia bisa mengeluarkan impuls listrik sendiri. Kemudian ada yang bagian pompa, ada yang bagian konduksi dan sebagainya seperti itu. Nah, salah satunya adalah otot jantung kekhususannya adalah itu sehingga ketika terjadi dilatasi pada ruangan jantung tidak hanya atrium kiri, atrium kanan, baik ventricle ketika terjadi regangan, maka nanti akan menimbulkan sumber-sumber ektopik baru sehingga irama jantungnya akan menjadi tidak teratur. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ada teman-teman biasanya sejawat juga mendapatkan di daerah sering kita dapatkan misalnya PAC, PPC. Jadi irama-irama okasional itu biasanya juga bisa terjadi karena regangan dari otot-otot jantung seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Dokter Mia mau menambahkan dok? Sudah dijelaskan, Dok, timbul fokus ektopik banyak pada atrium kiri yang menjadi membesar. Jadi generatornya menjadi banyak generatornya. Generatornya itu kemudian akan mengeluarkan impuls pada saat yang sama, bersamaan, lebih cepat, dan itu yang menyebabkan atrial fibrilasi. Yap, thank you dok. Terima kasih dokter Dian dan dokter Mia untuk penjelasannya. Berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya nggak dokter? Mungkin ke dokter Mia. Nah, ini pertanyaan dokter, apabila seseorang sudah didiagnosis RHD dokter, eh, apa saja aktivitas fisik yang harus diperhatikan pada waktu kita untuk meng-KI pasien-pasien tersebut dokter? Saya dulu, Dok. Apa dokter Dian dulu? Mia dulu dokter, Saya silakan. dulu. Ya, jadi aktivitas fisiknya sangat tergantung pada derajat severitas dari RHD-nya. Maka sebenarnya kalau kita mau secara benar-benar melakukan guideline-nya, kalau pada pasien-pasien yang dengan RHD, pada pasien-pasien dengan gagal jantung, dengan penyakit jantung koroner, maka kita harus menentukan kapasitas fungsional itu bagaimana kapasitas fungsionalnya. Artinya sampai sejauh mana dia bisa melakukan aktivitasnya. Nah, kalau dari yang RHD ini, yang disarankan sebenarnya melalui stres ekokardiografi ini kerjaan Terdian nih, Terdian sering melakukan itu tes ekokardiografi karena dia adanya di rumah sakit tipe A. Kok rumah sakit tipe B nggak cukup dok, ininya BPJS-nya dok. Ya kalau dari tes ekokardiografi ini kita akan mendapatkan data dia bisa melakukan aktivitas fisik sampai tingkat berapa yang dia sudah menimbulkan gejala. Dari situ kita menentukan aktivitas fisiknya yang boleh sampai batas mana. Karena kan akan beda rheumatic heart disease yang masih ringan, yang masih moderate maupun yang sudah berat akan berbeda aktivitas fisiknya. Dokter Dian mungkin bisa menambahkan dok. Ya, biasanya memang ini dok, jadi di dokter jantung sendiri itu juga nanti dibagi-bagi lagi dok subnya. Jadi ada yang divisi yang divisi tersebut sebenarnya cukup penting ya, tapi mungkin masih kurang eksis gitu. Padahal ini sangat penting sekali karena sebetulnya juga sama BPJS juga kurang di cover. Jadi ada divisi namanya prevensi dan rehabilitasi dok. Nah, divisi ini nanti yang biasanya memang menilai kapasitas fungsional dari pasiennya. Jadi biasanya kita nilai dulu dok, pasien ini mampunya seberapa sih gitu. Biasanya bisa dengan treadmill atau bisa dengan yang lainnya. Jadi kita treadmill pasiennya untuk tahu dia mampunya seberapa. Jadi nanti akan didapatkan misalnya dalam satuan match. Nah, dari angka tersebut kita bisa menentukan dia bolehnya apa nih, bolehnya beraktivitas apa, kemudian bolehnya seberapa olahraga yang boleh apa dan sebagainya. Jadi memang biasanya kita menentukan kapasitas fungsional dari pasien tersebut untuk kita bisa meresepkan latihan yang pertama, kemudian yang kedua mungkin bisa menyarankan olahraga apa yang boleh, kemudian seberapa yang bisa dilakukan oleh begitu. Termasuk juga misalnya pasien-pasien setelah operasi pergantian katup misalnya. Jadi kita akan menilai ulang lagi kira-kira pasien itu mampunya seberapa karena kita selalu akan berjalan dengan bertahap, Dok. Jadi nanti ada yang namanya cardiac rehab. Jadi itu akan ada fase 1, fase 2 dan sebagainya. Itu akan kita
pelan-pelan akan mengembalikan pasien itu ke fungsi sosialnya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau orang sakit jantung dulu setelah sakit jantung pasti vonisnya langsung nggak boleh ngapa-ngapain, jangan kerja, jangan ini, jangan itu. Nah, dengan perkembangan waktu dan dengan adanya perkembangan dari divisi prevensi dan rehabilitasi ini, kita bisa menilai kapasitas fungsionalnya dulu, kemudian menentukan kira-kira aktivitas apa yang sesuai untuk pasien, dan lama-lama perlahan akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan pasiennya. Gitu, Dok. Ya, terima kasih dok, cukup jelas. Jadi kalau saya lihat dari awal sini, kita sudah tahu bahwa penyebab terbesarnya adalah rematik acute rheumatic fever dokter ya. Dan kemudian kalau dengan penanganan yang baik, dokter Dian, dokter Mia sudah jelaskan tadi di awal gejala-gejala kriteria Jones-nya apa saja, sudah dicuriga pemberian penanganan yang baik dan adekuat itu tidak akan masuk ke RHD. Tapi kalau sudah kena RHD, tadi dokter Mia juga sudah menjelaskan harus tahu dulu masuk ke fase yang mana dok ya. Dari situ baru ketahuan bagaimana pencegahannya dan pengobatannya yang paling penting adalah diingatkan kepada pasien bahwa jangka panjang sampai long life dok ya, sampai selama dia hidup ya dok ya, Ya, untuk melakukan pengobatan dan suntik setiap bulan atau setiap bulan dok tadi ya, setiap bulan setiap ya dua dok, puluh delapan hari. setiap 28 hari. J, mungkin ini ada Suntiknya pertanyaan. tidak seumur hidup, Dok, sampai 40 tahun kalau yang berat. Kalau yang dia ringan sampai 21 tahun. Oke, dokter mungkin ada pertanyaan lagi dari dokter yang cukup bagus dok. Dan kita tahu sekarang kan BPJS nih dokter ya. Dan setiap 3 bulan sekali itu kan pasien akan dikembalikan ke fase 1 dokter. Nah ini yang pertanyaan dari teman-teman adalah tantangan terbesar selama ini dalam pemantauan jangka panjang pasien dengan RHD dokter. Dan bagaimanakah strategi terbaik menurut dokter Dian dan dokter Nia bagi kita teman-teman di fase 1 untuk bisa lebih aware terhadap RHD yang sudah dalam penanganan rumah sakit tipe A atau tipe B gitu, dokter. Jadi tantangan apa saja yang sering diketemukan? Mungkin dokter Dian dulu, dokter. Silakan dok. Ya, jadi memang seringkali kadang-kadang teman-teman di vaskes pertama kadang-kadang takut ya untuk kalau kita kembalikan lagi, dibalikin lagi ke tipe B atau tipe A seperti itu ya, karena merasa tidak pede mungkin untuk menangani pasien-pasien dengan kelainan jantung yang cukup berat, terutama katup ini. Jadi memang sebetulnya tentu saja kita kembali lagi secara klinis ya, jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik kita dengarkan, misalnya ini pasien, misalnya kita ambil contoh pasien RHD sudah operasi gitu ya dok, kapan dia mau dikembalikan ke vaskes yang lebih tinggi. Jadi biasanya memang setelah operasi, biasanya memang evaluasi mungkin di kita dulu sampai kurang lebih mungkin sekitar 3 bulan. Kita pastikan kalau misalnya oke pos operasinya, kemudian sudah stabil. Biasanya kalau misalnya memang ganti katup dan katupnya metal, tentunya pasti pasien itu konsumsi antikoagulan. Biasanya yang antikoagulan yang di cover adalah warfarin, sehingga konsekuensinya tiap bulan harus cek INR seperti itu. Nah, kita tunggu sampai INR-nya stabil dan tercapai target INR-nya sesuai dengan katup prostetiknya, dengan targetnya berapa. Kalau misalnya sudah, biasanya kita kembalikan. Nah, ketika kita mengembalikan, pastinya kita sudah mencantumkan nih pemeriksaan fisik terakhir di kita dapatnya apa. Misalnya, murmurnya sudah nggak ada, cuman terdengar metallic sound dari metal prostetiknya seperti itu. Kemudian tidak ada rails, tidak ada wheezing, pasiennya tidak ada tanda-tanda kongesti, jadi misalnya tidak ada edema tungkai dan sebagainya. Nah, sebetulnya ketika dikembalikan, kita berharap bahwa apa yang keadaan kondisi pertama kita kembalikan itu akan tetap sama seperti itu, dalam artian tidak ada murmur baru, tidak ada keluhan baru. Jadi secara klinis tidak ada keluhan sesak yang baru, tidak ada keluhan ngongsrong atau misalnya cepat capek, lemes dan sebagainya. Jadi klinis yang fungsional dari jantung seperti itu. Itu juga tidak ada, misalnya tidak ada demam, bengkak dan sebagainya, tidak ada. Kita dengarkan fisik, tidak ada murmur baru dan tidak. Kemudian memang untuk ini agak khusus karena mungkin kita perlu evaluasi kalau misalnya pos operasi, mungkin kita perlu 1 tahun sekali ya kita evaluasi kartu prostetiknya bagaimana, kira-kira bagus atau sudah mulai ada stenosis atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin dikembalikan ya 1 tahun sekali atau bisa lebih cepat ketika ada keluhan yang klinis maupun pemeriksaan fisik yang kita temukan ternyata lebih memburuk. Dokter Dian terlempar lagi mungkin. Dokter Mia mungkin. Ya, nah bahkan untuk RHD yang masih belum sampai ke taraf surgikal ya, yang harus kita, yang untuk
RHD yang masih mild dan moderate itu sebenarnya masih bisa di fase 1 sebenarnya. Yang harus kita lakukan untuk monitoringnya yang pertama adalah memantau apakah ada perburukan kondisi. Ini dari klinis kita dapatkan, terutama dari gejala ke arah gagal jantung dan peningkatan intensitas dari umur-umurnya. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan komplikasi dari RHD-nya. Yang tadi saya sudah menjelaskan dari Dr. Dian juga, komplikasi ke arah misalnya infektif endokarditis atau berulangnya ARF-nya. Kalau sudah ada ke arah sana, ya itu harus langsung dikembalikan. Nah, kemudian kalau misalnya aman-aman saja, kapan kita kembalikan ke fase ke-1-nya yang untuk yang belum operasi ya, yang belum operasi, setiap 6 sampai 12 bulan dia harus dilakukan USG ulang. Kalau misalnya dia yang sudah masuk ke RHD yang berat, tapi kalau masih yang ringan, masih moderate, dia masih setahun, 2 tahun sekali, ekonya masih tidak apa-apa. Tapi kalau begitu sudah mendapatkan ada tanda perburukan kondisi, baik dari klinis maupun pemeriksaan fisik, atau yang kedua adalah tanda terjadinya komplikasi, maka itu harus segera dikembalikan ke vaskes yang lebih tinggi. Ya, Dokter terima Dian kasih sudah kembali, dok. Dokter Dian. Iya dok. Coba tadi terakhir dok, ada sebelum kedengaran dokter. Iya, jadi intinya sama sih dok tadi seperti dokter Mia, ini dari klinis, kemudian klinis intinya kalau misalnya ada tanda-tanda acute rheumatic fever, misalnya ada demam, kemudian demamnya kadang-kadang bisa langsung tinggi atau maksudnya menyerupai ARF atau bahkan yang kita takutkan justru yang endokarditis ya. Jadi endokarditis biasanya dia sub fever gitu, jadi demam-demam suam-suam kuku tapi dalam waktu yang lama. Nah, itu kita harus cari karena sebetulnya kalau misalnya sampai kena infektif endokarditis pada pasien yang sudah dilakukan penggantian katup itu tata laksana jauh lebih sulit seperti itu. Antibiotiknya juga jauh lebih sulit karena langsung harus yang antibiotiknya level tinggi kalau misalnya pada prostatic valve. Jadi ketika sudah dilakukan penggantian katup justru harus lebih-lebih lagi untuk melakukan prevensi atau profilaksisnya supaya tidak berulang atau terkena infektif endokarditis. Gitu, Dok. Siap dokter, cukup jelaskan dokter Dian. Terima kasih banyak dokter Mia, terima kasih banyak. Jadi rheumatoid carditis itu tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit yang ringan. Jadi ini termasuk penyakit berat dengan penanganan juga yang harus serba cepat dan cukup lama dan harus diberikan tahu kepada pasien bahwa bagaimana cara menangani supaya tidak bisa apa namanya progresivitas dari radang bisa kita tahan. Sekali lagi dokter, terima kasih dokter Dian untuk kesempatannya pada hari ini. Dokter Mia juga dok. Jangan bosan-bosan ya dokter untuk mau bicara di Dolan dokter untuk membagikan kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia ya dokter. Ya, terima kasih ya, Dok. Mohon maaf tadi banyak Apa dokter? Nggih, nggih, masalah teknis. nggih, nggih. Terima kasih Ya, dok sekali lagi. Dok. Saya serahkan kepada host kita pada hari ini, Dokter Ula. Kami silakan dokter. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Charles, Dokter Dian, Dokter Mia. Meskipun banyak hambatan, tapi diskusinya masih asik loh dok. Dan beberapa pertanyaan memang masih belum terjawab. Jadi kemungkinan harus ada seri yang kedua kayaknya dok tentang rheumatoid arthritis. Karena memang mungkin banyak di vaskes-vaskes utama kita mendapatkan kasus-kasus tersebut dan bagaimana penata laksanaannya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dokter atas sedekah ilmunya. Semoga hal ini akan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan untuk peserta Dolan, jangan lewatkan untuk minggu depan akan ada Dolan seri ke-85 pada 26 Agustus 2024, di mana akan ada IDAI yang akan membahas mengenai update tata laksana epilepsi pada anak yang akan dimoderatori oleh Dr. Arda Pratama Putra Hafid, SPA, beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo, dan dinarasumberi oleh Dr. Sani Mariana Samosir, SPA MTech Clean. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo. Dan ada juga narasumber kita yang kedua, yakni Dr. Riza Novian di SPA Konsultan. Beliau merupakan staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak FK UNER dan juga RSUD Dr. Sutomo. Jadi segera daftarkan diri Anda, jangan sampai kehilangan kesempatan ini, dan sampai bertemu di minggu depan. Saya Ulhanifah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Charles, Dokter Dian, Dokter Mia, Terima sehat-sehat kasih, selalu. dok.